Pembekalan peserta pelatihan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHC-HT tahun 2025 pada Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang. Dengan diusahakan untuk bisa, kalau yang sudah punya usaha dikembangkan usahanya, kalau yang belum bisa mendirikan usaha yang baru. Itu tujuannya. Kalau yang sekarang dengan itu ikutnya pelatihan berbasis kompetensi, tujuannya adalah pada dasarnya ya, ini pada dasarnya ya, untuk jenengan nanti kalau mau kerja di luar sana punya skill tambahan, punya sertifikat, itu jadi nilai lebih. Jadi berdaya saing di dunia kerja. Kalau mendaftar kerja itu lebih gampang, istilahnya seperti itu. Tapi kenyataannya banyak juga yang digunakan untuk membuka usaha. Tapi prinsipnya adalah kalau jenengan sudah punya penghasilan itu dinyatakan bekerja. Jadi indikatornya sama saja, berwirausaha atau bekerja sama saja. Tapi ya kalau kita penilaiannya paling baik itu kalau jenengan sudah ikut pelatihan ini, setelah ini bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan yang diikuti. Itu jadi ada dua ya jenis pelatihannya, dan juga dua dari jenis sumber anggarannya, APBD sama APBN. Kemudian tentang syarat-syaratnya ya, ini kalau nanti jenengan, ini kan pelatihan APBD itu masih panjang ke depannya. Tahun ini kita buka 23 kelas pelatihan APBD. Sudah terlaksana 4 pelatihan kemarin, barista, barbershop, perhotelan, sama batik. Sekarang sudah mulai juga 5 lagi kelas, barista 2, barbershop 2, ini rias, kemudian roti dan kue, dan juga yang satunya jahit. Jadi totalnya sekarang sudah terlaksana 11. 5 tambah 4, 9. Masih ada 14 lagi pelatihan kedepannya. Jadi dengan kalau misalnya ditanya sama keluarga atau tetangga itu ya bisa dijawab. Jadi yang tersisa itu tinggal pelatihan DBHC-HT. Itu pun yang boleh ikut hanya warga Kota Magelang. Itu masih banyak kemarin yang daftar dari warga Kabupaten Magelang atau warga Magelang yang daftar ke sini. Dan kebanyakan juga protes, kenapa harus dibatasi? Kalau mendapat daftar pelatihan di Kabupaten Magelang, BLK Kabupaten Magelang itu ada di Temburan, lebih jauh ya, lebih dekatnya malah ke sini, makanya banyak yang daftar ke sini. Nah, tapi kita tolak karena memang aturannya nggak bisa. Oke, jadi kalau dari segi jenis-jenis pelatihan di sini sudah paham semua ya, mudah-mudahan sudah paham semua. Nanti kalau ditanyakan bisa jawab ya. Kemudian saya jelaskan juga tentang fasilitas-fasilitas yang kalian dapatkan ini, nanti bisa dibedakan antara APBN sama APBD itu fasilitasnya apa saja sih, bedanya gimana gitu. Di fasilitas yang pertama kemarin waktu interview sudah kita jelaskan bahwa ada uang transport ya. Berapa uang transportnya? Dan 25.000 dipotong saja. Ya, ada yang disuruh baca di HP, ada yang sudah dijelaskan juga. Kalau sama saya jelaskan aja uang transportnya. Sebenarnya kita kalau interview itu idealnya nggak kita sampaikan fasilitas apa saja yang nggak kita sampaikan. Kita sampaikan nanti pada saat pembukaan seperti ini. Kenapa kita sampaikan? Karena orientasinya sekarang berbeda. Orang-orang ikut pelatihan itu yang paling penting dapat uang dulu, baru dapat ilmunya. Ternyata pernah kita interview tanpa kita kasih tahu fasilitasnya apa, nanti sudah ikut beberapa hari, sudah tahu, uang transportnya ternyata segini. Wah, aku tak mengundurkan diri aja lah. Soalnya tombol naik Grab sana kesini lebih mahal daripada uang transportnya. Jadi mengundurkan diri. Nah kalau sudah gitu kita yang repot, cari penggantinya, cari SK-nya semua harus kita ganti juga. Makanya kita di awal itu ya udahlah kita sampaikan dulu fasilitasnya apa. Jadi uang transportnya itu besarannya adalah
25.000 per hari. Itu pun masih dipotong pajak. Pajaknya 5%. Itu pun bukan ke BLK ya pajaknya ya. Jangan sampai dikira wah pajak itu buat BLK sendiri atau Dinas Tenaga Kerja. Bukan. Tapi masuknya ke kas negara. Jadi Dinas Tenaga Kerja itu punya NPWP, itu nyetornya dari situ. Kita tetap nyetor sesuai pajak. Nah, nggak ada yang kita ambil sama sekali. Jadi lainnya kas negara pajak. Nah itu jadi yang didapat sebesar Rp23.750 per hari. Dan itu pun nanti dibagikan setelah pelatihannya selesai ya. Jadi pelatihan selesai baru kita bagikan uang transportnya, bukan per hari langsung kita bagikan enggak. Jadi setelah pelatihan selesai baru kita bagikan. Bedanya sama APBN adalah APBN itu 30.000, tapi tahun lalu tahun ini sudah dipotong setengahnya jadi 15.000. APBN 15.000. APBN lebih sedikit ya, jangan salah, APBN itu lebih sedikit. Pas COVID malah dia nggak dapat uang transport sama sekali. Jadi murni nggak ada uang transport yang dibagikan pas COVID. Kalau sekarang 15.000. Jadi sama-sama dipotong setengah persen, 50% ya. Kalau APBD itu dulu tahun lalu 50.000 dipotong pajak. Tapi tahun ini sudah 25.000. Lagi-lagi itu bukan kebijaksanaan dari BLK ya, tapi dari Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja pun bukan menentukan sendiri besarannya. Itu pun koordinasi juga dengan Pemkot. Kebijaksanaannya seperti itu. Ya sudah kita laksanakan. Ya. Nah dari uang transport ini kira-kira kalau ada yang nggak setuju atau ada yang keberatan dan lain sebagainya, ya sudah mengundurkan diri di awal, nanti kita ganti dengan ya kita carikan penggantinya kalau ada yang nggak setuju. Karena saya yakin ada yang nggak serak juga kalau rumahnya jauh misalnya ya, apalagi kalau naik grab sini ke rumahnya itu bisa lebih dari 25.000, mungkin keberatan ya monggo silakan kalau kamu mengundurkan diri. Lebih baik mengundurkan diri di awal, kita cari penggantinya daripada nanti sudah ikut pelatihan baru minta mengundurkan diri yang susah. Dari uang transport kemudian itu besarannya sesuai dengan absen ya. Jadi harus ingat bahwa setiap hari jenengan harus mengisi absen ya. Kalau absennya dipegang sama instrukturnya, ya jenengan ingatkan bahwa setiap hari itu harus absen. Jangan lupa. Soalnya kadang-kadang kita cek, misal hari ini sudah selesai semua pelatihannya, kita cek ada yang nggak masuk enggak, atau ada yang belum absen tidak gitu ya. Kalau ada yang kosong, biasanya kita coret gitu. Artinya nggak masuk. Nah kalau dicoret itu berarti jenengan uang transportnya berkurang. Iya kalau memang nggak masuk, tapi kalau lupa itu yang kasihan gitu. Jadi pokoknya jangan sampai lupa ngisi absen. Kemudian ini juga perlu diingat bahwa yang tidak masuk meskipun itu sakit dan punya surat keterangan dokter, tapi kan tetap tidak masuk. Jadi itu tetap dicoret absennya. Itu tetap tidak terima uang pada hari itu, meskipun ada surat keterangan dokternya. Kalau memang dianggap tidak masuk ya bisa aja. Bisa dipahami sampai masalah. Gak ada masalah ya semuanya ya. Kalau APBN uang transport itu langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Jadi kita harus buka rekening. Kalau kemarin itu kita buka rekening satu kelas di Bank Jateng semuanya harus sama satu kelas. Sudah buka rekening dulu, habis itu nanti dari Semarang langsung kirim ke masing-masing rekening. Bukan dari BLK gitu. Tapi kalau APBD itu cash ya, nanti di akhir pelatihan. Oke, buat transport sudah, kemudian ada snack dan makan siang. Jadi yang jenengan ikut pelatihan di sini dikasih fasilitas snack sama makan siang. Snacknya itu biasanya dibagikan pada saat istirahat jam 10 ya. Kemudian istirahat makan siang dibagikan makan siangnya. Tapi biasanya snack sama makan siangnya itu langsung sama cateringnya itu langsung dibagikan. Maksudnya langsung disiapkan dua-duanya, nggak terpisah gitu. Biasanya ya.
Jadi kadang-kadang tergantung instrukturnya sih, mau langsung dibagikan nanti pas istirahat makan siang atau enggak sekarang. Itu nanti biar instrukturnya yang ngatur. Snack dan makan siang ada. Kalau untuk snack dan makan siang, kalau ada yang alergi sama makanan atau segala macamnya, itu langsung laporan ke kita ya. Jadi kita bisa sampaikan ke cateringnya bahwa jangan, ya kalau banyak yang alergi, cateringnya bisa menentukan pilihan menunya yang beda gitu ya. Tapi kalau enggak ya sudah di kelas kita ya. Kalau alergi kan biasanya sedikit toh, yang alergi udang itu pun jarang sih kita selama ini. Yang susah itu kalau ada yang alergi gandum. Pernah itu ada yang alergi gandum. Kalau alergi gandum kan kita susah ya. Roti apa segala macam nggak bisa. Ini juga nggak bisa. Dan sebagainya. Nah kalau ada yang seperti itu, saya sarankan bawa bekal dari rumah. Bawa bekal dari rumah. Kemudian untuk snack dan makan siang itu minumnya biasanya itu air mineral yang gelas kecil. Ya. Gelas kecil. Jadi dengan kalau merasa butuh asupan air yang banyak, bawa tumbler sendiri, bawa botol sendiri dari rumah. Nanti di kelas itu ada dispensernya masing-masing. Kalaupun ada yang nggak ada dispensernya, kalau di barista nanti kelasnya di sini ya, barista kelasnya di sini, itu pasti sudah yakin ada airnya. Kalau yang nggak ada airnya, itu bisa nanti minta ke kelas yang ada dispensernya, atau kalau enggak minta ke kantor itu boleh. Yang jelas dengan bawa sendiri botolnya ya. Kemudian snack dan makan siang sudah. Ada yang alergi kira nih? Siapa? Ada apa? Jamur. Oke. Jamur. Saya juga alergi sih kalau jamur. Tapi jamur yang sudah makanan berbasi itu kan biasanya jamur. Tapi jamur yang nanti saya catat juga biar jarang sih juga kalau jamur ya. Kalau jamur pun misalnya ada di menu itu menunya menu apa sih itu namanya, pendamping ya, apa ya, bukan menu utama itu, pasti ada lauk utamanya. Oke, snack dan makan siang sudah. Fasilitas berikutnya ada asuransi BPJS. Ini asuransi BPJS-nya tapi ketenaga kerjaan ya. Bukan asuransi BPJS kesehatan. Banyak yang tanya, bisa diklaim nggak ini? Kalau mau diklaim sih dapatnya cuma 34.000. Soalnya ini jaminan kematian sama jaminan kecelakaan kerja. Ya, mudah-mudahan nggak terpakai semuanya. Tapi sudah kita siapkan. Ya, jaminan kecelakaan sama kematian. Jadi kalau misalkan ya kita nggak berharap bisa terjadi, kalau jenengan dari rumah mau datang ke BLK atau pulangnya dari BLK terus kecelakaan itu bisa dipakai. Ya. Tapi kalau kontrol misalnya kontrol cek dada itu nggak bisa dipakai, atau kontrol gigi dan lain sebagainya itu juga nggak bisa dipakai. Oke. Dan tapi yang jadi masalah adalah kalau asuransi BPJS itu yang lama di kartunya, kartu BPJS-nya itu lama dicetaknya. Biasanya sudah selesai pelatihan baru muncul, padahal sudah selesai. Tapi itu sudah aktif, gitu ya. Nanti kita informasikan ke jenengan kalau sudah aktif BPJS-nya bisa digunakan. Tapi kalau kartunya itu yang lama, ya. Kemudian BPJS sudah absennya Pak. BPJS habis itu fasilitas berikutnya adalah ATK. ATK kita sudah siapkan ya, cuman buku sama pulpen sih. Tapi di luar itu nanti misalnya tata rias ada
alat tulis lainnya itu disiapkan di bahan pelatihannya, bukan di ATK, itu berbeda. Jadi dengan semua ikut pelatihan di sini, bahan pelatihan sudah kita siapkan. Ya belum belanja sih. Kalau biasanya di awal-awal itu kan teori dulu ya. Maksudnya kita sudah siapkan, nanti kita tinggal belanja gitu. Bahan pelatihan semuanya sudah kita siapkan. Jadi dengan nggak perlu membawa barang-barang sendiri dari rumah. Misal Tataria semua membawa kondisioner sendiri dari rumah. Ya kalau untuk rambut sendiri boleh, tapi nanti kita siapkan yang memang khusus untuk bahan pelatihan saja. Misal Boga juga membawa tepung sendiri dari rumah gitu ya. Tepung yang premium, macam super premium gitu ya. Nggak boleh karena nanti kita membuat roti misalnya itu sesuai standar dari kurikulum, ada kurikulumnya juga. Nggak bisa yang premium itu nanti berbeda hasilnya. Nanti kan ada uji kompetensinya juga, itu nanti berbeda dengan hasil uji kompetensi. Di bahan pelatihan semua dari kita, termasuk yang barista dan juga menjahit. Ya kalau menjahit itu bahannya ini yang berbeda. Kalau menjahit bisa dibawa pulang, tapi dalam bentuk jadi, pakaian jadi bisa. Misalnya itu. Kopi juga sih bisa, kalau jadi minuman bisa dibawa pulang kalau bisa. Roti juga ini, roti juga. Dia susah. Hasilnya, makeupnya seperti apa ya? Itu ya. Jadi bahan pelatihan semua dari kita. Jadi nggak perlu repot bawa apa-apa dari rumah. Jangan perlu bawa diri aja di sini. Kemudian mereka bahan pelatihan dan juga sertifikat. Sertifikat dengan nanti dapat 2 sertifikat. Yang pertama dari PLK atau dari Dinas Tenaga Kerja. Semua peserta pelatihan pasti dapat sertifikat PLK. Pasti. Yang ikut pasti sudah dapat. Yang satu lagi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah kalau yang BNSP ini belum tentu semuanya dapat. Hanya yang lolos uji kompetensi yang bisa dapat sertifikat BNSP. BNSP itu sertifikatnya skalanya nasional. Logo Garudanya juga. Jadi kalau mau dipakai misalnya cari kerja itu sudah diakui secara nasional. Makanya kenapa harus ada uji kompetensinya. Jadi nggak main-main. Yang uji pun bukan dari kita BLK, tapi dari lembaga sertifikasi profesi. Ya. Kalau Tataria satu dari Jogja, barista juga dari Jogja, Tataria dari Semarang dan lain sebagainya. Beda-beda ya. Tiap tujuan beda-beda. Nah, uji kompetensinya dilaksanakan setelah pelatihan selesai. Jadi misalnya pelatihan barista itu kan 14 hari, ya 14 hari nanti ditambah 1 hari untuk uji kompetensi. Nah biasanya pembagian uang transfernya setelah uji kompetensi selesai. Jadi sorenya itu dibagikan. Oke, jadi ya, memang itu ya. Jadi sertifikatnya ada 2. Makanya kita berharapnya jangan yang sudah ada di sini itu pelatihannya maksimal, gitu ya. Jangan cuma iseng-iseng aja atau cuma cari waktu luang untuk ngisi waktu luang aja, jangan ya. Saya benar-benar dimanfaatkan biar sama-sama dengan nanti ilmu yang didapatkan itu bermanfaat. Setelah keluar dari sini ilmunya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Nggak sedikit yang ilmunya dari sini juga dipakai. Itu nanti pun bisa dijadikan asisten instruktur untuk mengajar. Di Tataria sebenarnya yang asistennya dari alumni, barista juga banyak. Kemudian dari Bershop ini juga asistennya dari alumni pelatihan. Kalau dengan niat benar-benar untuk cari ilmunya ya pasti nggak akan sia-sia ilmunya. Harus maksimal ikut pelatihan. Soalnya misal, maaf ya, bukan menakut-nakuti, tapi biasanya menjahit itu selama ini belum pernah ada satu kelas yang 100% full dapat sertifikat. Pasti ada yang enggak.
nggak dapat. Itu antara grogi, antara ya, macam-macam lah nanti ada ujian itu. Banyak yang gagal. Servis sepeda motor pun satu kelas dulu yang lulus cuma 3 orang. Ya tapi kalau yang selain itu, yang mudah-mudahan kalau dengan mengikuti proses pelatihannya, ayo pasti bisa, nggak ada masalah, pasti bisa. Tata rias juga itu ya. Kalau tata rias, barista kadang-kadang juga ada yang gagal. Atau bukit juga ada yang gagal itu nggak cuma 1, 2, 3, 4 itu ada. Itu sering juga. Ya. Perlu dipahami ya, jadi harus datang full maksimal. Oke. Dari fasilitas-fasilitas yang saya sebutkan kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Dan jadi fasilitasnya uang transport 25.000 per hari, kemudian snack dan makan siang dapat. Ada yang mau ditanyakan? Fasilitasnya nggak ada, kewajibannya sekarang ya. Masuk di kewajiban. Kalau kewajiban secara umum itu biasanya sama seperti dengan sekolah lagi. Ya, jadi kalau sekolah itu kan punya aturan. Sama, kita sebenarnya juga lembaga pendidikan untuk mendidik dan mengajar kalian. Tapi kalau kita bedanya lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Sama kayak di lembaga pendidikan lainnya bahwa harus disiplin. Soalnya ini pelatihan berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi artinya nanti yang dilihat sama perusahaan-perusahaan adalah kedisiplinan kalian. Skill itu nomor 2, nomor 3. Ya kita kalau ada yang namanya training need analysis, jadi kita ke perusahaan-perusahaan untuk menanyakan analisis dalam ya mas masuk ya. Apa dulu mas? Banyak mau mas? Apa ini? Ya. Yang banyak nggak masuk berarti dari rias ya. Ada yang belum absen bilangnya. Karena kursinya sebenarnya kok masih ada. Oke lah. Jadi tadi kami dari BLK itu biasanya ke perusahaan-perusahaan tanya kira-kira skill yang dibutuhkan untuk dari peserta pelatihan itu bisa masuk ke perusahaan ini apa. Dari roti kita datang ke tempat roti, produsen roti, kemudian tata rias kita datang ke salon-salon, servis sepeda motor biasanya kita datang ke bengkel-bengkel, hotel kita datang ke hotel, kemudian menjahit datang ke garmen-garmen juga, barista ya ke kafe-kafe kita datangi juga barista. Itu semuanya perusahaan skill itu nomor sekian. Yang pertama adalah attitude-nya. Jadi kalau jenengan attitude di dalamnya itu ada kedisiplinan juga. Kalau jenengan itu merasa seenaknya saja, ya akhirnya nanti nggak bakalan keterima. Meskipun skill kalian itu luar biasa hebatnya, nggak bakalan keterima. Karena di tempat kerja itu yang paling diutamakan adalah itu sopan santunnya sama disiplin. Semuanya, bukan cuma satu dua, semuanya pasti dengan begitu. Bahkan di servis sepeda motor pun bilang skill itu nanti kita yang kasih ilmunya nanti pak, nggak ada masalah. Yang pertama itu ya karena kita itu melayani konsumen ya harus pelayanan konsumen itu nomor 1. Itu ya pokoknya harus diperhatikan kedisiplinannya. Makanya kalau yang di APBN itu pelatihan dimulai hari pertama, hari kedua itu diisi dengan soft skill yang isinya tentang pemahaman ya masalah karakteristik pribadi. Nah tahun depan yang di BHCAT pun nanti jamnya akan ditambah dengan soft skill juga. Nah itu yang isi bisa dari pihak hotel juga dan lain sebagainya. Tapi kalau tahun ini belum ada BHCAT soft skill.
Itu karena pentingnya seperti itu ya. Jadi harus disiplin. Tandanya disiplin apa? Datang tepat waktu. Kalau nanti ya terkait jadwal pelatihan itu kan sudah kita atur bahwa hari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu, Minggu libur, tanggal merah juga libur. Nanti hari Jumat ini libur ya. Nah, kalau berbesok masuk, berbesok tetap masuk. Jumat satu berbesok masuk. Kenapa berbesok kita dahulukan? Karena memang nanti ada kegiatan di minggu depan, namanya Jumat sama Sabtu masuk. Kalian pun bisa jadi nanti Jumat sama Sabtu masuk, tapi itu berdasarkan kesepakatan bersama satu kelas. Kalau satu kelasnya setuju masuk semua, ya sudah masuk semua. Kalau enggak ya enggak. Ada satu yang enggak setuju ya enggak. Termasuk dengan jam latihannya. Jam latihan mau masuk jam 8, ya pulang jam 2. Kalau mau lebih kasih lagi, misalnya jam setengah 8, ya pulangnya nanti lebih kasih lagi. Kalau mau masuknya jam 9, ya pulangnya lebih sore. Itu harus persetujuan satu kelas dan juga instrukturnya yang ngajar. Tapi kalau jam 7 kita belum bisa, bukanya jam 7. Kita baru buka kantornya setengah 8. Paling cepat ya setengah 8. Oke, ya, jadi nanti bisa disepakati bersama masuknya jam 8. Termasuk nanti yang biasanya barista itu yang agak siang masuknya. Tapi yang jelas satu hari pelatihan itu standar dari kita aturannya adalah 6 jam. 6 jam ya. 6 jam itu nanti diisi teori, praktek sama istilahnya itu ya, dua itu. Nah, itu istirahat pun nanti terserah satu kelas mau gimana, nanti istirahatnya gabung di istirahat yang terakhir biar lebih basic, ya bisa aja, nggak ada masalah. Nanti nggak ada istirahat yang jam 10 itu bisa aja. Pokoknya itu nanti sudah kita serahkan di kelas masing-masing. Disiplinnya seperti itu, harus datang tepat waktu. Dulu kita masih punya aturan bahwa yang telat nanti nggak bisa ikut pelatihan. Tutup gerbang, telat sedikit itu nggak bisa kita ikut pelatihan. Ternyata cara itu nggak efektif. Jadi atas kesadaran masing-masing saja. Ini harus datang tepat waktu. Oke, kemudian kewajiban yang berikutnya adalah tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas itu nanti biasanya ada piketnya. Nah itu nanti instruktur juga yang ngatur piketnya, hari ini siapa gitu ya. Kemudian meskipun kita punya tenaga kebersihan sendiri, tapi kelas itu kewajiban kalian sebagai peserta yang membersihkan. Termasuk nanti snack dan makan siang itu kan ada dosnya, ada sisa-sisa makanannya, itu jangan dibuang sembarangan, itu ditinggal di kelas ya. Harus dimasukkan tempat sampah, dan itu tugasnya piket. Kadang ada yang sampai seminggu nggak ketahuan soalnya dimasukkan langsung meja sampai berulat gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu kebersihan kalian. Sama juga halnya dengan yang merokok. Kalau kita masih memperbolehkan merokok tapi di lantai bawah saja, lantai atas ini steril ya. Soalnya lantai atas juga kebanyakan belajar aja sih, buka sama menjahit di situ. Tapi yang desain grafis itu biasanya kalau ada cowok itu yang harus turun ke bawah. Jadi kalau ada yang sholat, cowok-cowok setelah sholat mau rokok, ya rokoknya di bawah. Dan puntung rokok, abunya juga dijaga. Kalau misalnya abunya berserakan ya disapu. Puntung rokok ya buang ke tempat sampah. Oke, kemudian kewajiban berikutnya adalah kalian nanti setelah pelatihan selesai itu masih punya kewajiban. Jadi kita ada monitoring dan evaluasi peserta pelatihan ini. Nanti setelah pelatihan biasanya 1 bulan setelah pelatihan itu kita monitoring. Jadi jangan pernah keluar dari grup dulu ya. Nanti kita bikinkan grup, kemudian jangan pernah keluar dari grup dulu.
Nah itu kita informasikan sebulan setelah pelatihan ada pengisian namanya simonalisa. Simonalisa itu sistem monitoring, evaluasi dan sebagainya. Isi cuma di Google Form. Isinya apa? Isi nama, kejuruannya apa, kemudian kegiatannya sekarang setelah pelatihan itu ngapain. Itu penting buat kita. Mungkin buat bagi Anda itu nggak penting, cuma isi seperti itu nggak penting. Tapi buat kita penting, karena kita pelaporannya ke pemerintah Kota Magelang itu berdasarkan data tersebut. Jadi berapa sih peserta pelatihan yang ikut? Misalnya satu pelatihan 16 orang. Berapa yang sudah wirausaha? Berapa yang sudah bekerja? Kalau nggak ada yang wirausaha, nggak ada yang kerja, semuanya isinya nganggur, atau nggak ada yang ngisi, itu berarti kan dianggap tidak bekerja, tidak berwirausaha. Ini kita dianggap gagal melaksanakan pelatihan tersebut karena inputannya adalah 0% keberhasilannya. Jadi kita cuma minta ngisi aja. Tapi biasanya monitoring evaluasi itu kita 3 kali. Bulan pertama, 1 bulan setelah pelatihan, 3 bulan setelah pelatihan, sama 6 bulan setelah pelatihan. Jadi jangan telat dulu. Termasuk juga nanti kita informasikan, ya kita sekalian bahas ya. Meskipun di sini tadi nggak ada yang tanya tentang fasilitas, ada satu lagi fasilitas yang mau kita sampaikan. Ya, sebenarnya kita sampaikannya nggak perlu disampaikan juga sih. Ini sebenarnya bonus buat kalian, maksudnya nanti ada barang pelatihan yang diberikan setelah pelatihan selesai. Ya. Soalnya yang Pakistan kemarin sudah dapat, ya berarti yang tahap ini kemungkinan besar juga dapat. Yang lainnya pun kemungkinan besar juga dapat. Tapi yang nanti kalau ada perubahan kita sampaikan ulang. Tapi yang sampai sekarang pun masih belum ada perubahan. Jadi dengan nanti setelah pelatihan dapat barang yang dibagikan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mengikuti full pelatihan. Maksudnya full pelatihan itu sampai akhir, sampai uji kompetensi itu ikut. Kalau yang mengundurkan diri di tengah pelatihan, misalnya barista 14 hari, cuma ikut 6 hari, ya otomatis dia nggak berhak untuk dapat macam itu. Jadi harus dipahami. Barangnya apa? Ya mungkin kalau mau tanya sama teman-temannya boleh yang sudah dapat, atau kalau yang belum dapat ya tunggu aja. Dapat, ya kemungkinan besar dapat. Yang nggak dapat itu cuma pelatihan perhotelan. Itu masuk. Sama pelatihan perhotelan sama promovis itu nggak dapat. Yang lainnya kemungkinan besar dapat. Semoga nggak ada perubahan lagi. Jadi harus tunggu di grup, karena apa? Karena kita nanti membagikan barangnya juga nggak bisa langsung setelah pelatihan dibagikan. Misalnya yang tertarik nanti kan dapat meja kursi itu kan harus dibikin dulu, nggak bisa langsung jadi. Nah, itu dibagikan nanti kalau sudah jadi baru bisa diambil. Tapi kalau yang kedua misalnya open kita pesan dulu. Ya alhamdulillah kalau sebelum pelatihan itu sudah datang opennya. Kalau belum ya harus tunggu dulu. Makanya informasi di grup WA itu harus diperhatikan baik-baik. Termasuk nanti kalau sertifikat yang dari BNSP, sertifikatnya itu nggak langsung keluar. Bisa jadi sampai 6 bulan ke depan baru keluar. Atau bisa yang paling cepat itu ya 1 bulan lah keluar. Itu kan informasi yang kita sampaikan melalui grup ya. Jadi jangan keluar dulu. Termasuk juga nanti kalau ada event-event, misalnya barista, Pemkot ngadain event di alun-alun, ada stand buat barista, itu mau diisi sama alumni pelatihan boleh. Nah, itu kita sampaikan di grup. Kadang-kadang buka juga itunya ada juga untuk jajanan pasar dan sebagainya itu. Event seperti itu ada, tahunan itu ada. Kalau menjahit belum ada sih. Batik masih ada, batik yang diajari batik bagi orang-orang yang ikut event dan sebagainya. Barbershop itu juga ada, barbershop eventnya itu. Barbershop malah itu yang banyak untungnya di barbershop karena tiap hari itu seharinya bisa sampai 20 yang cukup itu kan lumayan, meskipun secara open itu 10.000 tapi udah lumayan gitu. Ya event-event seperti itulah yang kita biasanya yang share di, dan yang kita share itu biasanya alumni di tahun ini untuk event tahun ini. Kita kan banyak alumni,
bisa aja kita ngirim informasinya ke alumni yang tahun sebelumnya. Tapi ya kalau untuk tahun ini ya untuk peserta pelatihan tahun itu ya. Itu ya, kewajiban jangan keluar dari grup dulu. Kemudian ya itu sih intinya, kewajibannya adalah jaga nama baik PLK di luar sana. Yang kita lembaga pendidikan, jadi dengan di sini ikut pelatihan ya, ikut pelatihan singgenah gitu ya. Jangan ada perkelahian atau ada datanya itu biasanya ada yang bimbingan juga. Bimbingan satu kelas ada bimbingannya, ada yang pintar satu kelompok sendiri. Nah, itu biasanya membuli yang nggak pintar. Itu kadang-kadang masuk laporannya ke kita. Saya dibully terus, saya nggak tahan ikut pelatihan, itu ada yang seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu lagi. Jangan tata boga juga. Jangan juga berdasarkan usia gitu. Ini kewajiban sudah selesai, dan ini yang paling penting ya, dengan ini ada surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan. Yang intinya adalah kalau melanggar peraturan atau mengundurkan diri di pengembangan pelatihan, dengan wajib mengembalikan uang pelatihan. Uang pelatihan maksudnya apa? Padahal di sini gratis ya. Tapi kan yang bayar negara ya. Nah itu berbeda-beda, ya kejuruan itu berbeda-beda. Yang paling mahal biasanya itu di jalan karena ada makanannya juga. Kalau yang di sini itu ya kira-kira standarnya 5 sampai 6 juta per orang. Ya untuk makan siang, untuk transport, untuk honor instruktur dan lain sebagainya. Ujikom juga itu ada anggarannya sendiri. Jadi jangan sampai jenengan sudah ikut pelatihan, merasa bosan di tengah pelatihan mengundurkan diri. Dan sampai seperti itu, karena apa? Merugikan kita, dan juga kita kalau mencari penggantinya, kalau kita tengah pelatihan kan susah. Ganti semua SK-nya, absennya dan sebagainya. Dan juga penggantinya nanti nggak dapat fasilitas full seperti yang lainnya, karena pengganti. Makanya kita keraputan. Kalau jenengan memang merasa nggak berkenan dengan fasilitasnya, kewajibannya, kemudian pelatihannya, lebih baik mengundurkan diri di awal seperti ini. Nggak ada masalah, nanti bisa kita cari penggantinya, cepat bisa kita gantikan. Tapi kalau sudah lewat pelatihan itu kita susah. Makanya kita ada surat pernyataan. Ini nanti diisi, yang di sini ada wali. Wali itu bisa orang tua, bisa suami atau istri. Jadi ini nggak dikumpulkan hari ini, dibawa pulang, dibaca baik-baik, kemudian diresapi. Yang kalau memang niat benar itu pelatihan, tinggal kumpul gampang, nggak ada masalah sih. Jadi ini nanti aja saya bisa setelah pembukaan. Sekarang karena ini ada pembukaan dari ini. Iya. Jadi kalau pembukaan itu acaranya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang bersedia jadi dirijen